Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini cerita dari Mas Kalong @cerita_setan. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bagian berikutnya. Warisan tumbal terakhir tanggal 13 Sasi Pitu. Perlahan sosok Kor'in Kematren Mbah Damiri mengabur dan hilang, terhempas kabut setelah mengakhiri ucapannya, meninggalkan Kholis sendiri yang masih mematung penuh kegusaran. Tak lama, Kholis pun beranjak teringat akan ilham yang dikatakan sosok Mbah Damiri telah terbangun dan tengah menunggunya. Siutan angin dini hari terasa begitu dingin menusuk kala Kholis keluar dari lahan berpagar yang menyimpan banyak kengerian. Liukan burung-burung membayang hitam di atas kepala dengan mengeluarkan suara nyiutan melengking, mengiringi langkah keberhasilan Kholis malam itu. Tetapi bukanlah sebuah akhir, namun awal dari kengerian selanjutnya yang bahkan belum pernah ia alami dan lihat sebelumnya. Meski selama perjalanannya Kholis selalu terdampingi, toh batinnya tetap saja berteriak ketakutan. Penuh rasa cemas terselubung putus asa. "Mas, kamu ndak apa-apa?" tanya Kholis pada sosok Ilham yang duduk dengan wajah sayu. "Kang, sampean sudah selesai?" saut Ilham terkaget, tak menyadari kehadiran Kholis. "Sudah mas, kamu ndak apa-apa kan?" jawab Kholis mengulang pertanyaannya. "Ya ndak Kang, ndak apa-apa. Aku ndak kuat terkena sirup tempat ini, makanya aku ketiduran. Syukur sampean selamat dan bisa menyelesaikan," ucap Ilham sembari bangkit. "Ayo pulang, tinggal satu lagi tempat yang harus didatangi," ajak Kholis melihat kondisi Ilham sudah tersadar penuh. Keduanya akhirnya meninggalkan tempat di mana pertama kali menjadi biang persekutuan iblis yang telah memakan banyak nyawa. Perlahan tapi pasti, laju kendaraan yang dikemudikan Ilham sampai di kampung mereka sendiri sebelum masuk ke tengah perkampungan, tepatnya di pinggiran desa yang dikelilingi area persawahan. Ilham menghentikan kendaraannya. Anggukan pelan kepada Ilham menjadi awal langkah Kholis menyusuri jalan gelap tak lebih lebar dari 3 meter menuju pemakaman desa tempatnya tinggal. Anyep menyusup seluruh tubuh Kholis saat kakinya sudah menapak tanah kuburan. Kilatan dari beberapa nisan keramik yang memantul dari beberapa kuburan serta sahutan gaung burung hantu menjadi kecemasan tersendiri dalam benaknya. Kali ini bukan hanya rasa takut, tetapi juga ada perasaan aneh mengernyit dalam dada. Hal itu semakin kuat menggoncang jiwanya, manakala sebuah gundukan tanah bernisan kayu terlihat membayang di depan. Walau suasana gelap, masih segar dalam ingatan Kholis jika gundukan tanah berjarak tak lebih 10 meter pernah ia datangi. Gundukan di mana di dalamnya terkubur tubuh tua milik bapaknya, Mbah Soko. "Pak, aku ndak tega melihat sakitnya sampean," gumam Kholis menghentikan langkah dan menunduk. Lama Kholis terdiam dalam isak lirih berderai air mata. Ia melukiskan saat-saat akhir sang bapak, sama seperti korban lainnya. Membayangkan itu, semakin deras titik bening mengalir. Bahkan tangannya gemetar, seolah lemah tak bertenaga untuk meraup segenggam tanah di atas kuburan sang bapak. Namun, sebelum suasana jiwa Kholis semakin terguncang, lagi-lagi suara membisik menguatkan batinnya. "Lebih sengsara kalau ndak kamu selesaikan." Kholis segera menutup matanya dan bersimpu di samping makam Mbah Soko. Tangannya yang masih gemetar
segera mengulur untuk mengambil segenggam tanah gembur berwarna merah. Tak ada kejadian apapun, tak ada gangguan apapun, sampai ia memasukkan tanah ke dalam kantong hitam ketujuh yang ia siapkan. Namun saat akan bangkit, baru Khalis merasakan keanehan. Wajah Khalis seketika meringis, menahan berat sesuatu yang menekan tubuhnya. Berkali-kali ia mencoba bangkit, tetapi hal itu justru membuat tubuhnya tertekan semakin kuat. "Pak, aku mau pulang dulu. Aku mau nyelesain apa yang jadi pesanmu. Tolong aku ya, Pak," ucap Khalis menggeram. Setelah mengucap hal itu, sedikit longgar dirasakan tubuhnya, tetapi tak lama. Suara bentakan disusul jeritan keras menggema, menghujam kencang rongga telinga Khalis. Sakit dan terasa panas seluruh tubuh Khalis saat itu. Tak hanya itu, jiwanya langsung terguncang saat tahu suara jeritan melengking adalah milik bapaknya. Tergambar jelas di hadapan Khalis saat itu, tubuh bapaknya berlumur darah. Baju putih lusuh yang biasa bapaknya kenakan telah berubah merah darah. Tertempel potongan-potongan kecil daging serta kulit tubuhnya sendiri yang terkoyak. Sekali lagi, lengkingan keras menyayat keluar dari bibir bapaknya dan sangat memilukan bagi Khalis. Kala sebuah tangan berbulu, berkuku tajam, menghujam ke bagian perut tua bapaknya. Beberapa saat lamanya, tangan dengan kuku tajam itu tenggelam di dalam perut, mengaduk berputar, sebelum disentak kuat keluar bersama keluarnya seluruh isi perut milik Mbah Soko. Tak ada jeritan, hanya bola mata Mbah Soko yang melotot tajam, mengerjap-ngerjap kuat. Sekuat sengala nafas yang begitu terlihat berat. Iki jadinya kalau melawan aku. Berani mau merubah nasib keturunanmu? Tidak semudah itu. Dulu bapakmu sama, ingin merubah seperti ini. Tapi nasibnya sama. Sekarang kamu ulangi. Tidak akan bisa. Dalam tangis pilu, Khalis terhenyak mendengar satu suara berucap sinis. Ia pun menatap tajam satu sosok wanita berkemben yang muncul bersamaan robohnya tubuh rentan Mbah Soko. Wanita itu berjalan memutari tubuh Mbah Soko yang tercabik, tetapi masih ada nafas tersengal pelan. Bola mata Mbah Soko masih mengerjap, tetapi sudah tak mampu mengerling, mencerminkan rasa sakit luar biasa menghadapi sekarat yang diciptakan sosok wanita tak asing di mata Khalis. Di saat nafas akhir, bibir Mbah Soko terlihat bergetar pelan, walau matanya tetap melotot ke atas. Tetapi ia seperti tahu jika sosok wanita berkemben dan bersanggul masih berjalan mengelilingi tubuhnya. Setelah ini, kamu dan seluruh keturunanmu akan habis, tertanam dalam tanah yang kamu injak. Lirih namun penuh syarat, makna mengancam suara terakhir yang Khalis dengar dari bibir bapaknya. Tetapi hal itu justru membuat amarah sang wanita bergemuruh. Senyum sinisnya berubah geraman kuat. Bibirnya bergerak cepat seperti membaca sesuatu yang kemudian satu auman keras menyambut. Seperti ini yang kamu harapkan tertanam dalam? Krak, krak, krak. 3 kali sangat jelas suara gemeratak terdengar Khalis saat sebuah kaki hitam berbulu menginjak kuat kepala bapaknya sampai masuk ke dalam tanah. Khalis tak kuasa lagi menahan amarah. Ia pun berteriak keras, sekencang-kencangnya. Namun itu tak merubah apa-apa. Tak terdengar, tak membuat nyawa sang bapak tertolong. Justru, tubuh Khalis yang tiba-tiba bergetar sebelum tiba-tiba terlempar jauh. Wes Kang, sudah Kang, sudah selesai. Tenang. Bapakku gimana Mas? Sedikit sibuk dan kewalahan Ilham menenangkan Khalis yang masih terguncang, meski telah jauh dari tanah makam. Beberapa kali ia harus terpental ketika Khalis memberontak sambil berteriak kencang. Kejadian itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya satu tepakan tangan disertai tiupan di telinga melimbungkan tubuhnya. Khalis terkulai lemah,
Matanya nanar menatap seraut wajah tua yang baru saja muncul dan berdiri di sampingnya. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin berucap sesuatu. Tetapi belum sampai suara itu keluar, Khalis merasakan dunia begitu gelap, serta udara sangat begitu dingin. Sementara itu, di sisi lain, sedikit bergetar suara Khalis kali ini berkata, "Ojo mas, jangan ada tumbal terakhir. Aku ndak mau meneruskan ritual ini kalau jenengan atau Mbah Waris yang jadi tumbal." Walau sudah mengetahui adanya penumbalan akhir, tetapi ia tak mengira jika tumbal itu antara Ilham atau Mbah Waris. "Syarat pasti itu tak bisa dirubah, Lis. Kamu juga ndak bisa mundur." Suara tua dari arah depan tiba-tiba mengejutkan Khalis dan Ilham. Sosok Mbah Waris yang baru saja berucap kemudian masuk serta duduk di hadapan keduanya. Sorot mata lelaki tua berumur 70 tahunan itu mengkilat, menatapi Khalis dan Ilham bergantian. Raut wajah keriputnya tak sedikit pun menggurat rasa takut ataupun cemas, meski tahu bakal menjadi pilihan tumbal terakhir. "Semua syarat sudah cukup. Waktunya juga tinggal besok malam. Saya minta kamu siap segalanya." Lamat dan lirih, suara obrolan terdengar di telinga Khalis. Samar-samar matanya pun melihat dua sosok tengah duduk di samping tubuhnya yang terasa lemah dan ngilu. "Mbah, Mas," ucap Khalis pelan setelah jelas jika dua orang di sampingnya adalah Ilham dan Mbah Waris. "Sudah sadar kamu, Kang? Jangan dipaksa bangun dulu, Kang," saut Ilham sambil bergegas mendekat ke arah Khalis. "Tenanglah, Lis. Kamu sudah berhasil mencari syarat. Sudah cukup. Saya yakin selangkah lagi apa yang ditunggu para leluhur puluhan tahun akan terwujud. Semua itu karena perjuanganmu." "Aku akan membalaskan sakitnya orang tuaku, Mbah," jawab Khalis dengan raut berubah. Mendengar ucapan penuh amarah dan dendam dari Khalis, Mbah Waris menghela nafas. Dadanya ikut bergemuruh seperti ikut terhanyut akan kilasan masa lalu, seperti yang tergambar dalam pikiran Khalis. Namun sekali lagi, Mbah Waris menarik nafas berat, lalu mendekat ke arah Khalis terbaring. "Jangan kamu besarkan api yang menyala di hatimu, Lis. Aku tahu batinmu itu ikut merasakan sakitnya bapakmu. Tapi itu malah bisa menjadikan celaka dirimu sendiri kalau sampai ke bawah dalam tugas terakhirmu. Hilangkan dulu. Yang penting kamu pulih, karena besok malam waktunya kamu jadi opor," ucap Mbah Waris menenangkan amarah Khalis. Aku siap mati, Mbah. Asalkan keluarga Rahmi Murti tidak menjadikan Dok Komala abdinya iblis bertanduk api, saut Khalis penuh keyakinan. "Besok malam perkara itu, Lis. Selamatkan adikmu, selamatkan nyawa-nyawa lainnya. Ilham, nanti susunkan pemandian untuk ritual malam ini. Sekarang istirahatlah, aku tak pulang dulu," ucap Mbah Waris seraya bangkit dan berlalu meninggalkan Ilham serta Khalis yang masih terbaring. Sejenak keheningan menyelimuti rumah pondokan tempat biasa keduanya beristirahat. Khalis yang baru sadar jika hari saat itu terang atau telah siang berusaha mendudukkan tubuhnya. Setelah tertatih dan atas bantuan Ilham, Khalis pun terduduk menyandar. Matanya lekat menatap Ilham yang dirasanya berubah. Ia menangkap ada kecemasan luar biasa menyirat di wajah Ilham. Entah kekhawatiran apa yang disembunyikan Ilham. Khalis hanya mampu menerka-nerka tanpa tahu pastinya. Tak ada perbincangan antara Khalis dan Ilham siang itu. Setelah membantu Khalis menyandarkan tubuhnya, Ilham memilih masuk ke dalam kamar, satu-satunya di rumah pondok itu, membuat Khalis yang sempat ingin bertanya urung dan memilih diam dalam sendiri. Sampai matahari hampir terbenam, Khalis masih sendiri dan tak melihat sosok Ilham keluar dari kamar. Tetapi ketika gelap mulai menjalar seluruh alam sekitar, Ilham muncul dari arah depan dengan menenteng bekal dari tempat Mbah Waris. Tentu saja, kemunculan Ilham dari tempat Mbah Waris
membuat Kholis terkejut heran. Ia berpikir keras kapan Ilham keluar dari kamar, sebab dalam batinnya Kholis merasa sedari masuk ke dalam, Ilham tak terlihat keluar. "Sudah enakan belum badanmu, Kang?" tanya Ilham membuka percakapan sambil mengeluarkan bekal makanan yang ia bawa. "Uwes Mas," jawab Kholis singkat. "Ya syukur Kang, ini dimakan Kang. Sebentar lagi Bapak datang, akan mulai ritual mandi suci," sahut Ilham sambil menyodorkan makanan pada Kholis. "Padusan, mandi suci buat apa itu Mas?" tanya Kholis setelah menerima sepiring nasi beserta lauk dari tangan Ilham. "Buat sampean, supaya bisa masuk di tempat ritualnya Rahmi dan bisa ikut acara pernikahan batinya Komala dengan Jasmoro tanpa diketahui kalau membawa syarat 7 obor kematian," jawab Ilham yang sempat membuat Kholis tercenung. "Apa besok kamu ndak ikut Mas?" tanya Kholis. "Ndak Kang, besok aku dengan Bapak membantu dari luar. Sampean ya sudah dengar sendiri, kalau besok itu tetap ada tumbal terakhirnya. Entah saya atau Bapak yang jadi darah penutupnya. Yang terpenting masalah ini bisa selesai," jawab Ilham. Satu suapan nasi tak sempat masuk ke dalam mulut Kholis ketika dengan gamblang cerita Ilham ia dengar. Matanya membinar seperti tak percaya dan tak terima dengan ucapan itu. Ia pun meletakkan piring nasi yang masih separuh di karpet, lalu mendekat ke arah Ilham yang diam sedikit menunduk. "Ojo Mas, jangan ada tumbal terakhir. Aku ndak mau meneruskan ritual ini kalau sampean atau Mbah Waris yang jadi tumbal." Sedikit bergetar suara Kholis kali ini. Walau sudah mengetahui adanya penumbalan akhir, tetapi ia tak mengira jika tumbal itu antara Ilham atau Mbah Waris. "Syarat itu pasti ndak bisa dirubah, Lis. Kamu juga ndak bisa mundur." Suara tua dari arah depan tiba-tiba mengejutkan Kholis dan Ilham. Sosok Mbah Waris yang baru saja berucap kemudian masuk serta duduk di hadapan keduanya. Sorot mata lelaki tua berumur 70-an tahun itu mengkilat, menatapi Kholis dan Ilham bergantian. Raut wajah keriputnya tak sedikit pun menggurat rasa takut ataupun cemas, meski tahu bakal menjadi pilihan tumbal terakhir. "Saya sudah siap jadi darah penutup. Saya ingin ikut menebus kesalahan orang tuaku, leluhurku. Maka kelak aku yang mati, kuburkan di sebelahnya Mbok Sun dan Mbah Salia," ujar Mbah Waris tegas, membuat Ilham dan Kholis tertunduk. Sejatine yang diritualkan Rahmi sama Rojo Gotro itu dulu orang tuaku. Tapi setelah Rahmi jadi, ia mengingkari janjinya. Akhirnya orang tuaku marah dan ingin memutus. Sayang sudah tidak mampu. Bahkan keluargaku habis dijadikan tumbal pelengkap. Tinggal aku sendiri yang selamat sampai sekarang. Itu karena dibantu Mbah Damiri. Leluhurmu dulu juga salah satunya abdi dalam istana gaibnya Rami, Les. Tapi karena terpaksa karena Broto, kakak kandung Rahmi yang awalnya dibantu mendapatkan rumah warisan, jadi tumbal. Yang selamat dari keturunan leluhurmu, bapakmu, sama pamanmu, Latif, sambung Mbah Waris, sedikit menceritakan masa lalu dengan alur sepengetahuannya. "Sekarang bersiaplah, Les. Sebentar lagi kamu mandi," ucap Mbah Waris memberi perintah dan mengakhiri cerita singkatnya. Kholis pun tak membantah, meski puluhan ragam pertanyaan menggelebat di kepalanya dan sempat berharap ingin terjawab oleh cerita dari Mbah Waris, namun ia lebih menuruti perintah dari lelaki tua yang telah banyak membantunya selama ini. 2 buah gentong berjejer berisi air. Pertama, Kholis lihat saat ia berada di belakang. Entah sejak kapan telah disiapkan. Yang jelas, baginya saat itu, tubuhnya mulai merinding kuat. Tak hanya sebuah kain putih tersampir di sisi salah satu gentong, tampak menyertai 7 tangkup daun pisang tertutup kain pada bagian atas, menebar aroma wangi bunga begitu lekat, menyimpulkan jika ritual padus yang akan Kholis jalani bukan hal sembarangan. "Copoten kabeh gombalanmu, lepas semua pakaianmu,"
Suara perintah Mbah Waris dari belakang tak lagi dibantah Kholis. Ia pun segera melucuti semua pakaian yang menempel tanpa menyisakan sehelai pun. Dingin, sangat dingin. Menusuk kala guyuran air jernih dari salah satu gentong membasuh kulit Kholis. Beberapa saat lamanya, ia tersiksa dengan gigilan sampai gayung terakhir mengguyur. Bangunlah, masuk ke gentong itu. Kalau belum aku suruh, jangan sekali-kali beranjak, seru Mbah Waris setelah mengguyurkan air terakhir dari gentong di sisi Kholis. Kholis yang awal dalam posisi berjongkok tanpa mengiyakan segera masuk ke dalam gentong seukuran tubuhnya meringkuk. Rasa mual tiba-tiba menerjang perutnya. Mendapati dalam air telah bercampur bermacam kembang. Semakin lama rasa mualnya semakin menyeruak. Hal itu dibarengi kondisi air yang terasa memanas. Hampir saja Kholis tak mampu membendung rasa tak nyaman akan bau wangi dan amis yang ada dalam gentong tempatnya meringkuk berendam. Ia tertolong 3 tepukan pelan di bagian belakang kepalanya. Namun hal itu sempat membuatnya merasai sekelilingnya seolah berputar. Dan baru tersadar penuh ketika kakinya menginjak tanah basah samping gentong. Ini pakailah tidur di kamar yang sudah disiapkan Ilham. Kholis terdiam sembari memandang Mbah Waris. Bukan pada sosok Mbah Waris pandangan mata Kholis, tetapi pada kain putih yang disodorkannya. Kholis tahu jika kain itu adalah kain yang biasa ia temui sebagai pembungkus mayat atau biasa masyarakat menyebut mori. Bahkan yang membuatnya tercekat adalah tampak kain itu seperti bekas pakai. Dari hal itu sudah sangat membuat jiwa Kholis gelisah. Apalagi tiba-tiba bau wangi beraroma bambu dan kapur barus sangat tajam juga bersumber dari kain itu. "Saya memakai ini, Mbah?" tanya Kholis tergagap. "Ritual dadar mayit harus kamu lewati, Lis. Ini jadi syarat akhir yang harus kamu lakukan. Karena yang akan dihadapi besok itu mayat-mayat beda sukma, beda raga," jawab Mbah Kholis datar. Meski kurang paham, Kholis akhirnya menerima kain mori yang ternyata memang sudah bekas. Ia pun membalut sekedarnya sebelum masuk ke dalam rumah pondok, mengikuti di belakang Mbah Waris. Sesampainya di ambang pintu kamar, aroma dupa langsung menusuk hidung Kholis. Di dalam, ia melihat sosok Ilham yang berdiri menunduk di sudut sisi kanan dengan kedua tangan menyangga sebuah cawan bulat terbuat dari tanah lempung. Kepulan asap tampak mengepul tebal dari cawan yang dipegang Ilham, diiringi kepulan asap tipis dari 7 buah dupa yang tergeletak berjajar lurus di lantai kamar. Dari semua dupa yang berjajar dan telah terbakar, di tiap sampingnya terdapat aneka macam kembang terbungkus daun pisang persegi dengan kancing potongan sapu lidi. Tak hanya itu, tepat di tengah antara jajaran dupa, sebuah kain hitam terhampar setinggi dan selebar ukuran tubuh manusia dewasa, berbantal tanah, bertuliskan aksara Jawa kuno. "Tidurlah di situ, Lis. Jangan takut. Ini cuman syarat. Yang penting jangan tanggapi apapun yang terlihat mata atau yang muncul di dalam kamar ini sebelum matahari terbit," ucap Mbah Waris lirih membisik, seolah tahu raut gelisah dan ketakutan menggurat hebat di wajah Kholis. "Sudah cukup semua," seru Ilham tiba-tiba sebelum Kholis menjawab bisikan Mbah Waris. Kholis hanya menurut, melangkah pelan masuk ke dalam kamar tanpa bicara sepatah kata, walau dalam batinnya terjadi guncangan hebat. Hal ini sangat dirasakan berbeda olehnya. Kalau bertemu makhluk mengerikan, ia masih mampu bertahan meski ketakutan. Tetapi kali ini, ia harus melakukan sebuah ritual layaknya seonggok mayat. Tentu bukanlah satu hal main-main atau tanpa bahaya. Apalagi, ia sempat mendengar bisikan Mbah Waris yang termakna ada resiko besar di dalamnya. "Tenanglah, Lis. Kamu nanti dijaga Ilham," ucap Mbah Waris seolah tahu pikiran Kholis. Beberapa saat kemudian, Kholis membaringkan tubuhnya di atas hamparan kain hitam atas perintah Mbah Waris.
Beberapa kali nafasnya seperti terhenti ketika balutan kain putih di tubuhnya dirapikan sama persis dengan cara mengkafani mayat. Yang membedakan hanyalah kapas putih tak menempel, tetapi diganti taburan kembang di atas tubuhnya. Selesai merapikan semua, Ilham segera mengambil cawan berisi kepulan asap kemenyan, lalu meletakkannya tepat di atas kepala Kholis yang seketika membuat nafasnya semakin sesak. "Ojo pola Yolis, jangan bergerak, jangan beranjak. Sekali sukmamu tertarik, tidak akan bisa kembali," seru Mbah Waris sembari mengencangkan tali-tali kecil yang mengikat tangan dan kaki Kholis. Tak lama, Mbah Waris pun menunduk, mensedekapkan kedua tangan dan memejamkan mata. Hampir 1 menit bibir tuanya bergerak cepat, secepat hawa anyep menyusup pori-pori kulit Kholis. Setelahnya, sapuan angin lembut dirasa merayapi sekujur tubuh Kholis, membuatnya sejenak merasai ketenangan. "Ilham, ingat-ingat, jangan sampai asap-asap ini berhenti," ucap Mbah Waris sambil bangkit dari duduknya di samping tubuh Kholis. Setelah merampungkan membaca mantra, anggukan kepala Ilham sudah cukup bagi Mbah Waris meninggalkan kamar yang telah berhawa lembab, di mana terdapat tubuh Kholis terbaring, layaknya mayat bertabur kembang, serta kepulan asap dupa dan kemenyan sebagai tanda dimulainya ritual dadar mayit. Sepeninggalan Mbah Waris dan Ilham, suasana dalam kamar seketika berubah. Awal Kholis masih begitu merasai ketenangan, namun tak lama ia merasakan aneh pada bagian-bagian tubuhnya. Semakin lama, Kholis benar-benar merasakan rasa itu semakin nyata, di mana sesuatu yang lembab dan berlendir membasahi bagian kaki dan terus naik ke atas sampai pada bagian dada. Barulah Kholis tahu apa yang tengah menyapu tubuhnya. Saat mulutnya ingin terbuka, berteriak dan memanggil Ilham yang dirinya tahu berada di luar kamar, tetapi mulutnya terkunci. Tubuh Kholis sendiri begitu kaku, seluruh anggota tubuhnya tak mampu ia gerakan. Hanya bola matanya yang bergerak cepat, memperhatikan 7 pocong kecil tengah menjilati tubuhnya. Lidah panjang berlendir dari sosok pocong-pocong itu terus menyapu kain mori dan menembus ke kulit Kholis, memberikan rasa dingin, namun terasa mengeras di permukaan kulit. Tetesan-tetesan lendir membercak pada kain mori, meninggalkan bau amis dan arus. Ketika 7 pocong kecil selesai sampai wajah Kholis dan menghilang begitu saja, sejenak Kholis merasa lega. Namun tak berapa lama, ia kembali tercekat manakala tubuhnya terasa terhimpit sesuatu dari sisi kanan kiri. Sempat berusaha ingin bangkit, tapi tertahan oleh pesan Mbah Waris yang tiba-tiba melintas dalam pikirannya, membuatnya pasrah dengan keadaannya saat itu. Lirih melenguh bersamaan suara dari sisi kanan dan kiri menembus gendang pendengarannya, meski ia belum tahu wujud makhluk yang ikut terbaring di sampingnya. Tapi Kholis tahu dan yakin dari suara dan aromanya jika mereka berwujud menakutkan. "Kawahmu kawah madu le, manisnya tercium dari utara dan selatan. Ikutlah saya le, ayo le." Ketakutan benar-benar membekak kuat dalam diri Kholis kala bisikan suara wanita tua terus menyusup kedua telinganya. Sesekali ia melirikkan bola mata, namun hanya terlihat juntayan rambut hitam berbau kembang kenanga. Kawah sengir, kawah sengir, kawah sengir. Kali ini tak hanya membisik pada 2 telinga Kholis, suara itu bergemuruh memenuhi ruang kamar dan mengucap kalimat yang sama. Terus dan terus riuh suara menyebut kawah sangir menggema, sedang Kholis terdiam kaku. Brak! Gebrakan keras akhirnya mengakhiri gemuruh suara wanita di dalam kamar. Entah apa yang terjadi, bagi Kholis yang sempat terkejut tanpa gerak, gebrakan layaknya pintu didobrak mampu menolongnya dari ketegangan akan suara wanita-wanita tua tanpa tahu wujudnya. Mas Kholis. Terhenyak tegang Kholis mendengar sapaan lembut seorang wanita dari arah pintu. "Mas Kholis, ayo pulang. Mas, aku kangen," ucap kembali suara wanita muda terdengar semakin mendekat ke arah Kholis. "Lina,
Seolah tak percaya, Kholis bergumam dalam hati. Ia sadar jika tidak mungkin Lina, istrinya yang berada jauh, tiba-tiba muncul. Namun ketika tepat bola matanya menatap ke arah depan, dengan jelas melihat sesosok wanita muda berambut sebahu berdiri menyunggingkan senyum. "Mas, aku kangen banget. Kenapa kok sampean ada di sini? Ayo pulang." "Lina, kamu bener Lina?" seru Kholis lirih, masih tak mempercayai akan kehadiran sosok mirip istrinya. "Iya mas, aku Lina, bojomu," jawab sosok Lina sembari lebih mendekat. Kholis benar-benar terbingungkan oleh suasana saat itu. Apalagi ketika sosok Lina duduk di sisi kirinya. Sangat jelas tidak ada satupun yang berbeda dari istrinya. Hal itu membuat rasa bingung dan bimbangnya sedikit memupus, dan mulai percaya sosok wanita di sampingnya adalah benar istrinya. Tetapi kala wajah sosok Lina mendekat seperti ingin mencium, Kholis tiba-tiba merasa aneh, terutama pada aroma wangi yang menyeruak dari tubuh Lina. "Apa ndak kangen sama aku, mas?" ujar sosok Lina ketika lebih mendekat. Namun Kholis memalingkan wajah. "Kamu bukan istriku," saut Kholis geram namun bersuara pelan. "Mas, aku istrimu. Jauh-jauh aku kesini karena kangen kamu, mas," ujar kembali sosok Lina. Perlahan, Kholis kembali memalingkan wajah, menatap lekat wajah Ayu yang hanya berjarak sejengkal. Sampai akhirnya, nafas mereka pun beradu, melambungkan jiwa Kholis yang masih dalam balutan dan ikatan kain mori. Beberapa puluh detik suasana itu berlangsung, kemudian sosok Lina pun mengangkat wajahnya dan berdiri. Kholis yang telah merasa yakin dan mulai terbawa suasana berusaha ikut bangkit. Tetapi tali-tali kecil potongan dari kain mori yang mengikat tangan dan kakinya sangatlah kuat. Wajah Kholis yang masih dalam usaha bangkit pun seketika terpias oleh sosok Lina yang perlahan melepaskan satu persatu pakaian di tubuhnya. Hal itu semakin mengguncang jiwa Kholis dan membuatnya semakin kuat untuk berontak. "Dek, tolong lepaskan talinya," gumam Kholis yang tak berhasil melepas ikatan sendiri. "Iya mas," saut Lina yang telah melepaskan semua pakaiannya. Wajah sumringah terpancar jelas pada Kholis ketika sosok Lina mendekat ingin membantunya melepas tali dari tangannya. Namun baru saja menyentuh, jeritan melengking keluar dari tenggorokannya bersama tubuh telanjangnya terpental ke belakang. "Dek," seru Kholis bingung. Tak ada sahutan. Suasana sejenak kembali sunyi sebelum satu geraman marah menggetarkan seantero ruang kamar. Ketiga kalinya suara geraman itu menggema. Barulah membuat Kholis tersadar jika sosok Ayu menyerupai istrinya sebuah gangguan semata. Buayan lembut yang sebentar ia rasakan pun seketika berubah rasa ngeri, takut dan jijik saat sosok menyerupai istrinya mendekat dengan wujud berbeda. Tak hanya sebahu, rambut sosok itu panjang menyapu lantai. Wajah kencangnya berubah hitam, dipenuhi koreng mengelupas. Bahkan bibir yang sempat menyentuh bibir Kholis tak ubahnya potongan daging terpanggang. "Kawah Sengir, kamu harus jadi pemujaku. Kamu harus ikut aku," ucap sosok tua dengan melotot, memperlihatkan dua bola matanya yang putih rata membulat. Nafas Kholis tersengal antara ngeri dan jijik. Ia pun berpaling, tetapi wajah sosok wanita tua itu sudah kembali berada tepat di hadapannya. "Ayo ulangi lagi. Kawah Sengirmu harus terminum aku. Harus." Kholis pasrah saat wajah itu semakin mendekat, sedangkan lehernya terkunci tak mampu membalik. Dengusan nafas amis bercampur apek mulai menerjang hidung Kholis, kala bibir hitam kemerahan tanpa kulit hampir menyentuh mulutnya. Namun sedetik kemudian, lagi-lagi sosok mengerikan itu terpekik dan mundur. "Kamu memang bukan milikku. Kawah Sengirmu sudah terbungkus." Setelah berucap, sosok itu melayang mengitari tubuh Kholis beberapa kali, lalu menghilang bersama asap hitam tipis keluar menembus atap genteng berlumut. Suasana kamar kembali hening dan sunyi sampai beberapa saat lamanya, membuat Kholis sedikit bernafas lega dan meredakan ketegangan. Puluhan menit, ratusan detik, suasana tak berubah.
Ketenangan menuntun Kholis untuk sejenak memejamkan mata. Tapi baru sebentar, matanya kembali terbuka oleh suara yang berasal dari lantai kamar. Duk, duk, duk. Tak hanya sekali, suara layaknya kaki menghentak lantai terus dan terus, bahkan bukan hanya satu sisi atau satu sumber. Suara itu terdengar dari dua sisi kanan kiri tubuhnya dan seperti ramai. Rasa penasaran akhirnya membuat Kholis memiringkan wajah ke sisi kiri. Wajahnya spontan mempias terkejut melihat 3 sosok terbungkus sama dengan dirinya ikut berbaring. Pemandangan yang sama juga tampak di sisi kanan. 3 sosok berbalut kain putih lusuh terbaring sembari mengangkat kaki-kaki mereka yang terikat kain kecil, menghentakkannya ke lantai, menimbulkan suara bergedebuk. Kholis lagi-lagi hanya diam tercekat, meski tak melakukan apapun pada dirinya. Tetapi berbaring dengan diapit 6 sosok pocong tetap saja membuat jiwa takutnya hadir. Lebih 30-an menit, 6 sosok pocong dewasa itu terbaring dan terus menghentak lantai sampai satu geraman pelan menghentikannya. 6 sosok pocong itu kemudian bangkit terduduk, lalu serentak berdiri melompat, melangkahi tubuh Kholis bergantian. Pekikan tertahan terlihat dari mulut Kholis, manakala pocong-pocong berwajah putih pucat dengan bola mata membulat hitam bergantian melompati tubuhnya. Entah berapa kali ke-6 pocong itu silih berganti melompat, sampai membuat Kholis merasakan ruang kamar bergetar dan berputar. Matanya nanar, tubuhnya berpeluh hebat walau terasa dingin, dan tak berapa lama semua dirasa gelap oleh Kholis. "Lis, Tangi, bangun Lis, bangun!" Seruan memanggil mengakhiri pejaman mata Kholis. Percikan air pada wajahnya sesaat kemudian mengawali kesadarannya. Terang dan sedikit hangat dirasa Kholis, lalu melepaskan nafas panjang saat tahu pagi telah menyongsong. "Sudah selesai semua ritualmu, Lis?" "Hah? Apa saya berhasil, Mbah?" tanya Kholis pada Mbah Waris setelah melepas ikatan dan mendudukkan tubuh lemahnya. "Untuk ini sudah cukup, Lis, tapi yang paling berat nanti malam," jawab Mbah Waris. "Sudah terlanjur, Mbah. Berarti tidak berat harus saya selesaikan," saut Kholis mantap di balik wajah sayunya. "Nanti sore kamu diantar Ilham. Aku minta jangan sampai goyah, jangan sesali dengan yang bakal terjadi, supaya bisa jadi pengingat anak keturunanmu dan orang-orang yang tahu masalah ini. Menungso, manusia dengan iblis itu ditakdirkan jadi musuh, tapi ada manusia mau bersekutu. Jika sudah seperti itu, akan melahirkan musibah besar," ujar Mbah Waris seraya menyodorkan segelas air berwarna putih kebiruan. Tanpa bertanya, Kholis menerima serta meneguk habis. Meski dirasa berbeda rasa air yang disodorkan Mbah Waris, tetapi setelahnya ia merasakan tubuhnya segar, bahkan ringan. Satu ulas senyum tersimbol dari bibir Mbah Kholis yang belum pernah sekalipun Kholis melihat sebelumnya. Tak hanya itu saja yang membuat Kholis merasa ada hal berbeda. Dirinya juga menangkap keanehan pada diri Ilham yang tengah menatapnya dengan pandangan sayu. Wajahnya pucat, bola matanya menyiratkan seperti berharap, tetapi tak mengeluarkan sepatah kata pun. Sampai Mbah Waris keluar dan pulang, Ilham masih dalam diam. Meski semua kebutuhan Kholis dirinya siapkan, namun tak ada ucapan apapun. Sementara itu, sore merayap, menampilkan langit memerah. Pancaran terik matahari yang menyisakan rasa hangat menjadi penghantar perjalanan Kholis, ditemani Ilham ke rumah Mbah Waris. Sesampainya, Kholis dan Ilham disambut wajah tua menegang Mbah Waris. Tak ada obrolan, ketiganya terhanyut pikiran masing-masing sampai tiba waktunya bersantap. Suasana lain sangat dirasakan, terutama oleh Kholis sehabis bersantap dan surup telah memijak. Hawa panas tak biasa sangat dirasakan tubuhnya. Beberapa kali dirinya mencoba mengusir satu pikiran yang tiba-tiba bersarang dalam otak, memaknai akan suasana menggerahkan itu. Batinnya pun mencoba meyakinkan dirinya bila pikiran itu hanyalah sekelebat kekhawatiran belaka. Namun, semakin ia tekan, semakin benaknya tersusupi perasaan seolah membisik
jika hawa itu adalah hawa kematian. Berangkatlah sekarang, buang rasa takutmu, belas kasihanmu. Malam ini cuma 2 pilihan, mati dalam kematian atau mematikan. Suara perintah Mbah Waris memecah keheningan, membuyarkan lamunan Kholis. Berganti rasa tegang akan maksud dari ucapan Mbah Kholis. Berbeda dengan Ilham, meski mulutnya terdiam, tetapi bola matanya memerah, mencerminkan emosi berbalur kesedihan. Ini akan menjadi senjatamu. Jangan sekalipun kamu buka sebelum acara ijab batinya Komala dan Jasmoro. Buang di tiang 4 Jenggolo Ratri, tepat saat upacara dimulai. Anggukan pelan mengakhiri pertemuan Kholis dan Mbah Waris malam itu. Tak ada lagi percakapan, sampai Ilham dan Kholis berangkat setelah menerima sebuah bungkusan kain hitam yang dirasa tangan Kholis berisi sesuatu yang lembut. Sapuan angin lembut berjeda, mengiringi Ilham dan Kholis menembus kabut malam. Kesunyian yang biasa menyelimuti suasana kampung menjadi saksi kepergian 2 sosok yang akan menuju sebuah tempat, di mana di tempat itu bakal terjadi suatu pesta besar. Pesta yang membawa satu kenangan mengerikan, membekas dalam-dalam pada setiap orang yang menyaksikan seumur hidupnya. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Insya Allah tinggal 1 part lagi. Doain ya supaya lancar bacainnya. Teman-teman juga bisa menyimak kisah di Tony FS yang terbaru ya, sambil nungguin kisah ini ya. Monggo mampir, itu di layar akhir ada ya, tinggal disentuh saja. Terima kasih untuk Mas Kalong, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.